Memanglah pemirsa, tahun 2024 kita nggak dibiarkan bernafas lega. Usai Pilpres nanti nunggu pengumuman KPU, kemudian nanti pelantikan dihajar lagi dengan Pilgub DKI Jakarta. Pastinya Pilgub DKI Jakarta menjadi sorotan masyarakat. Kalau kita berkaca dulu pemirsa, Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer politik nasional. Nanti pun akan kita bahas, masihkah sepanas dulu, dan nama-nama yang sekarang muncul, siapa yang nanti akan benar-benar diusung. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pengamat politik kita di Studio TV One, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Mas. Malam, Mbak Caca. Malam semuanya. Ini dua perwakilan dari partai politik kita. Saya akan sapa yang pertama ada Bang Rusdi Effendi, Waketum P3. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga Waketum Gerindra, Mas Habibur Rahman. Ya. Saya akan menyapa ini juga narasumber saya lewat sambungan Zoom. Ada Bang Mardhani Alisera dari PKS. Assalamualaikum, Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah ya, baik. Mungkin sekarang saya ingin ke pengamat politik terlebih dahulu. Sudah tahu ya? Tumben. Karena saya mau nanti mereka akan memberikan pendapat juga dari Mas Umam ya. Nama-nama yang saat ini muncul sebenarnya untuk saat ini merupakan acuan atau mungkin diajukan tepat atau pilihan yang tepat untuk sementara ini atau tidak. Sebut saja dari P3, dari Gerindra, bahkan juga PKS. Atau jangan-jangan Mas Umam kayaknya bukan itu deh yang harusnya kalau mau menang. Ini seperti apa? Ini jawabannya cukup kompleks ya. Karena bagaimanapun juga dinamikanya akan sangat ditentukan oleh hasil rekapitulasi dari pemilu di 2024 ini. Tapi bagaimanapun juga sepertinya nama-nama besar sudah siap untuk mewarnai Pilkada DKI Jakarta. Dan ini akan menentukan bagaimana kontestasi kekuatan besar di DKI. Karena bagaimanapun juga ini DKI ya, bukan wilayah yang lain. DKI pusat kekuasaan per hari ini dan menjadi sentra kekuatan bisnis dan dunia usaha dengan APBD 87 triliun, itu angka yang sangat spektakuler. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian dengan kekuatan itu, maka besar kemungkinan kekuatan-kekuatan besar akan diajukan sebagai sebuah bagian dari pertarungan yang sangat sengit. Nah, nama-nama yang selama ini muncul salah satunya misal dari Golkar adalah Ridwan Kamil. Meskipun juga ada Zaki Iskandar. Dari P3 sendiri tentu ada beberapa alternatif ya. Iya, Pak Rahmat Dasuki dan sebagainya. Ada kemudian juga. Dari PDIP barangkali ada Bu Tri Risma Harini. Dan dari Gerindra. Nanti Ariza, ya? menunggu fatwa dari Bang Habib nanti. Dan satu lagi, kalau misal ternyata KPU nanti dalam hasil rekapitulasi akhir pemilu di Pilpres ternyata kemudian mengetok Pak Prabowo sebagai presiden dan wakil presidennya adalah Mas Gibran, maka besar kemungkinan Mas Anies akan menjadi kekuatan terbesar, salah satu ya, menjadi alternatif kekuatan terbesar untuk maju di Pilkada DKI lagi. Karena bagaimanapun juga dia memiliki basis yang sudah terkonfirmasi di Pilpres kemarin, di DKI dia menang. Artinya dia sudah memiliki basis yang cukup memadai dan di saat yang sama ini tentu akan dikapitalisasi salah satunya barangkali oleh PKS yang juga dalam konteks Pileg kemarin memenangkan pertarungan di DKI Jakarta dan menggeser dominasi PDIP. Dan yang tidak kalah penting lagi, dalam konteks ini Mas Anies rasanya akan melakukan exercise kekuatan politik secara optimal karena ini akan bisa menjadi momentum untuk menjaga kekuatan politiknya dari 2024 sampai 2029. Tetapi kita perlu mengantisipasi apakah misalnya riak-riak politik dari Pilpres 2024 kemarin ini berdampak terhadap dinamika koalisi di Pilkada DKI atau tidak. Apakah misalnya ada sentilan-sentilan yang kemarin ternyata mungkin masuk dalam hati, kemudian berdampak kepada konteks koalisi dan impactnya pada pembentukan koalisi ke depan. Bang Rusdi, sebenarnya benar nggak sih kalau dari P3 sendiri katanya sudah sebut-sebut mau masukkan nama ke Rapimnas P3, ada Anies Baswedan berduet dengan Khofifah Indar Parawansa, begitukah? Ini kayaknya agak berbeda dengan koalisi di Pilpres ya, seperti apa? Pertama, makasih TV One sudah mengundang kita ya. P3 masih berfokus pada penghitungan suara, baik nasional maupun DKI gitu ya. Tapi TV One mengundang kita dengan nama-nama yang disebut, kita belum membahas sama sekali. Sekalipun sejarah, kan kader P3 ada pernah jadi wakil gubernur, Pak Sandiaga Uno kan, gitu ya.
Tapi kita belum mendiskusikan di internal DPP maupun DKI, tetapi tentu kita, kader-kader kita banyak yang layak. Misalnya ketua DKI, yang sekarang wakil Menteri Agama. Ya, tapi kita belum membahas itu. Kita masih fokus menghitung sesuara, kita mengawal suara kita baik nasional maupun DKI. Oke, saya minta tanggapannya Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau disebut-sebut nih nama Pak Anies Baswedan digadang-gadang untuk Pilgub DKI Jakarta. Nah, ini bagaimana respon dari PKS? Karena P3 sudah sebut Anies dipasangkan dengan Khofifah, ini mantul ini seperti apa ini? Jangan-jangan koalisi sama P3, Bang Mardhani. Makasih, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tentu sama seperti teman-teman P3, mungkin Gerindra juga dan semua partai, kita masih fokus merekapitulasi suara ya. Sekarang sebagian kecamatan belum, saya sama Bang Habib itu sama tuh Jakarta Timur ya. Cakung kita belum ya Bib ya, gitu. Masih diselesaikan. Dan karena itu ide pembahasan Pilgub rame di Twitter memang, rame di sosial media. Dan ini menarik ya, karena DKI walaupun bukan ibu kota, 17% PDB masih di DKI, dan di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dia akan jadi pusat ekonomi, pusat global city ya. Dan karena itu siapapun yang jadi gubernur DKI nantinya punya peluang besar memberi kontribusi besar bagi bangsa dan masyarakat. Apalagi tadi Mas Umam bilang udah 87 triliun, sekarang tuh nanti bisa hampir 100 triliun itu. Nah, tiga hal. Yang pertama buat PKS, tentu keputusannya akan diambil di musyawarah Majelis Syuro. Dan kami bersyukur, Cak, yang pertama nih PKS jadi pemenang di DKI Jakarta. Kembali menang sesudah 2004. Masyarakat, matur nuwun semua masyarakat DKI. Yang kedua, Cak, kans Mas Anies sampai sekarang kami masih perjuangkan di Pilpres karena belum ada ketuk palu. Andai, sekali lagi andai, keputusan Pilpres adalah sesuai dengan quick count, maka Mas Anies punya peluang sangat besar untuk kembali menang di DKI. Karena tadi Mas Umam bilang basis suaranya kuat dan terbukti di Pilpres kemarin, tetapi tentu ini sangat tergantung kepada Mas Anies. Karena bagaimanapun beliau adalah seorang yang punya sikap kenegarawanan. Terakhir yang ketiga, kami di PKS dalam bab ini tenang saja, Cak. Karena basis PKS itu kader dan soliditasnya sudah terbukti. Insya Allah kader PKS siap untuk melaksanakan perintah dari pimpinan. Begitu, Cak. Mas Habib, kalau benar memang jikalau hasil Pilpres sama dengan quick count, Pak Anies turun gunung, yakin Gerindra mencalonkan Ariza atau jangan-jangan nih anak presiden lagi nih? Sama seperti koalisi di Pilpres. Ya, yang jelas belum ada bahasan soal saudara Ariza Patria ya. Itu nggak benar kalau memang kita sudah disebut sudah menggadang-gadang Ariza Patria. Yang kedua, calon gubernur kami yang akan kita dorong di 2024 ini tidak harus kader Partai Gerindra, itu Pem ya. Sehingga terbuka kemungkinan banyak tokoh-tokoh bangsa, apalagi mereka yang kemarin juga sudah ikut berkontribusi mendukung Pak Prabowo bisa menang di Pilpres kali ini ya, walaupun masih secara quick count ya, bisa juga kita dukung dengan mempertimbangkan juga hubungan baik kami dengan partai-partai pengusungnya. Jadi kalau misalnya partainya mengusung tokoh-tokoh tersebut, lalu memang memenuhi kriteria, ya, tidak tertutup kemungkinan Partai Gerindra bisa mengusung non kader. Nah itu non kader Partai Gerindra. Nah kemudian juga soal ya Jakarta ini, Mbak. Terlepas kita bicara sosok siapa calon gubernurnya, yang paling penting juga saya titip aspirasi kalau boleh ke teman-teman media ya. PR-nya gitu loh. Apa sih PR terbesar ya yang harus diselesaikan oleh gubernur besok ini mengatasi persoalan-persoalan yang ada sekarang? Apa PR terbesar? Nah, itu juga menurut saya harus didiskusikan nih Mas Umam ya. Apa? Jadi rakyat itu jangan lagi kita dorong memilih karena like or dislike saja ya. Tapi sosok-sosok tersebut haruslah membawa gagasan-gagasan apa, lalu dikaitkan dengan track recordnya. Misalnya pernah menjadi gubernur di tempat sebelumnya, ya kan ya, prestasinya apa.
Ya, menjadi kepala daerah di tempat sebelum menjadi menteri, prestasinya apa? Itu juga menurut saya perlu menjadikan pembicaraan di ruang-ruang publik. Ya, jadi kita jangan hanya bicara sosok ini mungkin menang nggak menang. Ya, nanti akhirnya kita mendorong rakyat hanya bicara like or dislike. Oh Anies, oh cari antitesanya Anies siapa? Nggak begitu menurut saya. Ya. Baik, ya mengingat tadi jawaban dari masing-masing narasumber ini kan seakan-akan masih menimbang, masih mengatur strategi, apalagi tadi PKS di atas angin karena suaranya cukup besar di DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah nanti peta koalisi untuk Pilgub DKI Jakarta sama dilanjutkan dengan peta koalisi Pilpres 2024, Mirsa? Jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi.